pertanyaan saya selanjutnya Ustaz, masih ke Ustaz Sarawat ini. Kalau ternyata kalau kita telisik lagi bahwa semua ilmu itu awalnya dari Allah Subhanahu wa taala, lalu apa pentingnya kita memetakan ilmu itu Ustaz? Kenapa kita tidak ambil saja semuanya sebagai satu kesatuan begitu? Ya. Kita telan semuanya, tidak perlu kita peta-petakan, tidak perlu kita kotak-kotakkan begitu. Iya. Bagaimana Ustaz? Kenapa perlu dipetakan? Iya, jadi begini. Kita tahu bahwa Allah itu kan sumber ilmu yang tidak ada kering-keringnya, ya. Jadi sumber dari segala sumber ilmu ya Allah lah. Kemudian kita juga tahu bahwa khusus untuk yang thariqah rasmiyah saja, yang lewat wahyu yaitu Quran dan Sunnah, ternyata juga ilmu ini berkembang terus panjang masa, bertambah, lahir lagi, bertambah seperti perkembangbiakan umat manusia. Allah ciptakan awalnya Nabi Adam ya sendirian saja gitu ya. Kemudian Allah ciptakan dari tulang rusuknya istrinya Hawa. Lalu mereka kemudian punya anak gitu ya. Anaknya ada 8 pasang, 4 pasang, ada 8 orang. Kemudian dari masing-masing pasangan itu lahir lagi cucunya, lahir lagi cicitnya dan seterusnya sehingga sekarang jumlah manusia ada 6 miliar. Nah, itu kan sebuah pertumbuhan, laju pertumbuhan umat manusia. Kurang lebih seperti itu juga ilmu-ilmu yang Allah turunkan kepada kita. Asalnya cuman Quran saja gitu yang jumlah ayatnya terbatas dan sebagainya, ditambah dengan hadis ya kan, karena hadis juga itu kan perkataan Nabi tidak mungkin datang kecuali dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan seterusnya. Nah, dari Quran dan hadis ini kemudian lahir beribu-ribu cabang ilmu keislaman yang kalau kita bagi menjadi 2 besarnya, itu kalau Amin Khuli mengatakan ada ilmu tentang Al-Qur'an itu sendiri, ma haulal Qur'an gitu ya. Jadi ilmu-ilmu ulumul Qur'an lah yang nanti di zaman As-Suyuti sampai 80 cabang. Sebelumnya ada zamannya Al-Burhan itu Az-Zarkashi ada 40 atau 47 cabang gitu ya. Itu ma haulal Qur'an. Tapi yang lebih banyak lagi adalah ma fil Qur'an. Apa yang ada di dalam rahimnya Quran itu kemudian melahirkan begitu banyak anak, anaknya melahirkan cucu, cucunya melahirkan cicit dan sebagainya. Jumlahnya jadi sangat banyak sekali. Jadi ilmu-ilmu keislaman itu sangat besar, sangat luas. Nah, kenapa kita harus bikin petanya? Ya, biar kita tahu bahwa ini sangat banyak. Kalau kita buatkan petanya, kita jadi tahu, besar sekali, luas sekali, ya kan, gede sekali. Ini dengan pembuatan peta, dipetakan, kita jadi tahu, wilayah kalau kita punya peta Jakarta gitu ya. Wilayah Jakarta luas banget ternyata ya. Ada sekian banyak kecamatan, di dalamnya ada kelurahan, ada RT, ada RW dan sebagainya. Kan luas sekali. Orang nggak kebayang luasnya Jakarta itu kayak apa kalau nggak dibuatkan petanya. Sama dengan guru-guru kita, dosen-dosen kita orang Saudi. Dia kalau menyebut kata Indonesia, dia pikir itu sebuah pulau terpencil gitu. Ya kan, lalu dia tanya, kalau dari Indonesia mau ke Bali itu berapa jam ya katanya? Dari Indonesia mau ke Bali, dia bilang, woi Bali itu adanya di dalam Indonesia gitu lah. Dia sebuah titik kecil aja dalam sebuah Indonesia yang sangat besar, dari ujung Sabang sampai ujung Merauke. Nah itu kan orang Arab itu nggak ngerti peta Indonesia. Dia taunya Indonesia tuh sebelahan sama Malaysia nyempil begitu kan? Enggak, kita punya 3 wilayah waktu, kita punya 17.000 pulau, kita punya banyak kan gitu kan. Itu kan pemetaan tuh begitu itu kan, dipetakan biar tahu bahwa betapa luasnya ilmu-ilmu keislaman ini sehingga kita jadi bangga dengan Islam ini gitu loh. Karena yang membuat kita bangga dari Islam tuh apa sekarang? Jumlah. Enggak bangga kita karena jumlah yang banyak itu rata-rata miskin, hidupnya di negara berkembang, melarat, ya dikit-dikit ngutang dan sebagainya gitu kan. Apa yang mau kita banggakan dari jumlah yang banyak itu ya kan? Peninggalan sejarah, benteng-benteng umat Islam, istana-istananya udah pada hancur. Perang di Timur Tengah itu menghancurkan semuanya. Kita kalau sekarang ke Baghdad, kemana-kemana, Syria dan sebagainya udah pada bubar itu, udah pada hancur. Apalagi yang mau kita banggakan dari Islam ini kecuali luasnya ilmu-ilmu yang kita dapatkan sebagai warisan dari para ulama. Tapi kalau kita juga nggak tahu juga begitu banyaknya ilmu itu, ya sudah kita nggak ada bangga lagi sama sekali. Apa yang mau kita banggakan dari agama Islam kita ini? Nah, dengan kita petakan kita jadi bangga,
plus juga kita jadi hormat kepada yang pada punya ilmu itu. Kita jadi hormat gitu. Kenapa sekarang ulama itu nggak dihormati? Karena umat Islam nggak tahu ada ilmu sehebat itu, sebanyak itu. Dan lucunya lagi, mereka nggak bisa bedakan mana ulama, mana bukan ulama. Gitu loh. Asalkan udah pakai sorban muter, gamis putih panjang, cingkrang, jenggotan dan sebagainya, ulama gitu loh. Nggak bisa bedakan. Panitia maulidan itu kalau mau cari ustadz buat penceramah kan bingung. Ya, yang ulama yang mana gitu ya. Ya paling tolok ukurnya lucu nggak? Gitu kan. Yang kedua, budgetnya masuk nggak? Kan gitu. Yang diributin tuh begitu-begituannya gitu. Sementara kapasitas keilmuannya nol besar. Kenapa? Karena panitianya aja kagak paham ilmu-ilmu keislaman. Dia nggak bisa. Bagaimana orang mau istilahnya menghargai bintang film yang katakanlah dapat nominasi Oscar gitu. Kalau dia sendiri nggak tahu film yang bagus tuh yang mana, sama sinetron yang kagak jelas tuh yang mana, nontonnya sinetron. Mana mungkin dia bisa tahu ini pemenang Oscar 8 nominator Oscar gitu kan, nggak tahu. Dia nggak bisa bedakan mana film bagus, mana film ecek-ecek kejar tayang. Kan buat dia sama aja. Mau film itu bagus di Hollywood sama Tuyul dan Mbak Yul sama aja gitu loh. Nggak ada bedanya karena apa? Karena istilahnya tingkat pemahaman dia terhadap seni film itu nggak ada, nol. Nah begitu juga kita, ketika kita nggak bisa menghargai para ulama, karena apa? Karena kapasitas kita dalam memahami betapa luasnya ilmu-ilmu Islam itu nol juga. Kita nggak tahu ilmu apa gitu. Nah karena nggak tahu, ya itulah yang jadi masalah. Banyak orang tidak hormat terhadap keilmuan itu sendiri dan juga kepada para ulama. Ini kalau kita terusin sampai imsak nggak selesai nih. Tapi intinya begini. Jadi kenapa kita petakan? Biar kita tahu bahwa ilmu kita banyak, ilmu kita luas, dan yang lebih penting lagi, ayo sekarang ilmu ini jangan disia-siakan. Ayo kita pelajari, ayo kita dalami. Generasi berikutnya percuma saja lahir ke muka bumi ini kalau tidak kembali kepada turos ilmu-ilmu yang kita wariskan. Ini bilang turos itu kan maksudnya apa sih? Turos itu kan yang kita wariskan. Yang warisan kita ini banyak banget, berhektar-hektar gitu. Cuman kita kagak tahu, kita hidupnya di kontrakan sempit aja gitu. Ya padahal bapak gua itu orang kaya, tanahnya banyak, duitnya banyak. Dia nggak tahu kalau bapaknya itu punya duit banyak dan sebagainya, gitu ya. Nah karena dia nggak tahu, ya udah dia hidupnya sempit aja di Jakarta, ngontrak, mana udah 3 bulan kagak bayar dan sebagainya tuh. Karena apa? Karena dia nggak tahu bahwa bapaknya kaya banget. Ya seperti kita umat Islam. Ini yang kita wariskan banyak banget, gede banget, tapi nggak ada satupun yang tahu. Kenapa? Salah satunya nih, karena emang nggak pernah belajar ilmu kan. Dari 1,5 miliar umat manusia, umat Islam di dunia, itu yang berbahasa Arab cuma 300 juta. 1,5 miliar. Itu kan 1.500 juta umat Islam. Yang berbahasa Arab itu cuma 300 juta. Berarti kan yang sisanya berapa? 1,2 M itu nggak bisa bahasa Arab. Kalau dia nggak bisa bahasa Arab, otomatis dia nggak tahu ilmu-ilmu keislaman. Bahasa Arab dia nggak tahu, gimana dia bisa tahu ilmu-ilmu keislaman? Itu kan sangat-sangat menyedihkan. Pilu kita kalau melihat data-data grafik seperti itu. Tapi memang kita emang orang Betawi sih, kerjaannya sembahyang mengaji. Ngaji mah tiap hari, tapi ilmu kagak dapat. Itu kenapa? Kagak tahu ilmu tuh di mana adanya. Kalau ngaji tiap hari gitu. Cuman ilmu ntar dulu, belum tentu gitu ya. Oke. Saking menariknya tuh saya jadi takut untuk memotong kalimatnya Ustadz. Jadi supaya utuh begitu, jadi saya kasih beliau waktu, Masya Allah. Jadi intinya Pak, kenapa kita harus petakan ilmu-ilmu keislaman itu? Pertama tadi supaya kita tahu betapa luasnya ilmu-ilmu keislaman itu. Yang kedua, kalau kita sudah tahu betapa luasnya, kita bangga menjadi umat Islam yang mewarisi ilmu-ilmu yang luas itu. Sampai azan. Kita baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan ya. Jadi pemaparan Ustadz tadi, kenapa ilmu itu harus dipetakan? Pertama, supaya kita tahu betapa luasnya ilmu itu. Kedua, supaya kita bangga. Ketiga, kita hormat kepada para ahlul ilmi itu. Yang keempat, yuk setelah bangga, setelah hormat, ya kita pelajari sedikit demi sedikit sesuai kemampuan kita bersama. Nah, untuk memberikan gambaran Pak betapa luasnya ilmu-ilmu keislaman itu, saya ingin pindah ke Ustadz Isnan ini. Bagaimana klasifikasi atau pembagian ilmu Ustaz, sebagaimana yang sudah antum tulis di buku mengenal ilmu-ilmu syariat ini. Silakan. Ya, konsep tentang
pengklasifikasian ilmu sebenarnya banyak ulama yang menyusun itu gitu ya, dan beragam tergantung sejauh mana kemudian ini kan sebenarnya apa namanya semacam kreativitas di dalam mengklasifikasikan gitu Oke. ya.